Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang akan memasuki pelajaran atau mata kuliah drainase. Pertemuan ketiga sistem drainase berwawasan lingkungan atau ekodrainase. Sistem drainase. Sistem drainase adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengalirkan air hujan limpasan permukaan dengan baik dan benar. Filosofi. Drainase konvensional kita berbandingkan dengan drainase ekodrainase. Air hujan dan limpasan permukaan merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir dan genangan, bahkan kerugian harta. Air hujan dan limpasan permukaan serta jalan air atau saluran alami adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Rescue, estetika, transportasi, dan lain-lain. Inilah filosofi perbedaan antara drainase konvensional dan drainase ekodrainase. Konsep drainase konvensional, air hujan dan limpasan permukaan secepat-cepatnya dibuang ke badan air terdekat agar tidak menimbulkan banjir genangan. Sedangkan ekodrainase, upaya penanganan air hujan dan limpasan permukaan secara komprehensif dengan metode detensi, retensi, dan infiltrasi. Pendekatan drainase konvensional, mitigasi banjir. Di mana sering terjadi banjir, itu dimitigasi, dibuat peta, dan lain sebagainya. Ekodrainase, mitigasi dampak hidrologi dan dampak lingkungan. Tujuan drainase konvensional tujuannya hanya fokus pada penanganan kualitas air hujan. Sedangkan ekodrainase multi objektivitas, kuantitas, kualitas, landscape, estetika, amenity, konservasi, restorasi, ekologi, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugian drainase konvensional bersifat destruktif, meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu, penurunan cadangan air tanah, ancaman bagi ekologi perairan. Ekodrainase, benefit. Air hujan diolah untuk dimanfaatkan kembali. Dimanfaatkan untuk air minum, untuk air cuci, disimpan dalam bak-bak. Pengisian kembali air tanah. Meningkatkan kualitas ekologi, dan lain-lain. Drainase konvensional versus ekodrainase. Makna dari drainase konvensional fokus pada penanganan banjir atau kuantitas air hujan, sedangkan penanganan kuantitas air hujan oleh ekodrainase jauh lebih baik. Ini kuantitas air hujan dan metode drainase. Ini grafiknya ada hijau, biru, ungu, biru muda, dan kuning. Di A itu drainase konvensional. Nah ini grafiknya. Dan change system itu ada di B. Kemudian restorasi sistem dan infiltrasi B, C, D. Nah inilah yang disebut ekodrainase ketiga ini, B, C, D. FG lebih besar, lebih kecil dari FB. FD lebih kecil dari FC. Implementasi ekodrainase di Amerika Serikat, Sustainable Urban Drainage System atau SUDS. Di Australia, Water Sensitivity Urban Design atau WSUD. Di Indonesia mengalami kendala. Ada manajemen sumber daya air, banyak ini kendala di Indonesia, banyak kendala-kendala ini yang perlu kita atasi dalam ekodrainase. Kendala implementasi ekodrainase di Indonesia. Air hujan. Air hujan langsung lari ke saluran-saluran, ada storm system. Kemudian limbah dapur. Ada yang langsung lari ke sungai, ada limbah cucian mobil, cucian motor, cucian apa-apa, lain-lain. Ini limbah WC dan kamar mandi. Air limbah lain-lainnya
juga langsung ke badan-badan sungai. Ini sering-sering terjadi. Stormwater system, kemudian drainase campuran, kondisi ideal. Bagaimana kondisi ideal dari drainase tersebut? Dukungan implementasi ekodrainase di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Jaringan drainase harus terpisah dengan pengumpulan air limbah. Permen Pekerjaan Umum Nomor 12 PRT M 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, rekomendasi membangun sistem drainase ramah lingkungan. Metode ekodrainase dan detention system. Retention system, ada sistem retensi ini yang sering kita dengar, retensi buat kolam-kolam. Kalau detention itu jarang di Indonesia. Kemudian infiltrasi sistem. Nah, ini juga, ini Bapak sedang meneliti, ini infiltrasi hubungannya dengan banjir. Multi objektif, kualitas, kuantitas. Jadi kualitas dari drainase itu bagaimana, kuantitas dari drainase itu bagaimana, estetika, nah ini keindahan, dan lain-lain. Sistem detensi. Detensi tank, reservoir detensi. Nah, ini pakai tank dia. Biasanya di rumah-rumah. Kemudian detensi pond, kolam retensi. Ini banyak di Palembang, kolam retensi. Ini banyak di Palembang, ada Simpang Polda, ada di mana-mana, itu banyak di Palembang. Pengelolaan kualitas air melalui pengendapan termasuk polutan yang terikat partikel, fosfor, logam berat dan hidrokarbon. Ini detention system, kata Bapak tadi, pakai tank. Detention tank, reservoir detensi. Ini masuk, disimpan dulu, campur aduk di sini, baru dikeluarkan. Ini detention pond, kolam detensi, detensi atau retensi. Masuk di kolam, Simpang Polda itu ada kolam, itu sudah. Ini juga di Jakabaring juga ada, langsung keluarnya ke Sungai Musi. Kadang keluarnya ini pakai pompa, itu. Di Palembang sudah ada pakai pompa di Benteng. Ini kolam retensi, sistem retensi. Ini hampir sama. Ini dia pakai kolam, di kolam dimasukkan, diinfiltrasi, dikeluarkan, baik melalui manual maupun melalui mesin. Ini sistem retensi, danau buatan, pengelolaan kualitas air melalui pengendapan, proses biokimia, nitrifikasi, denitrifikasi, estetika lengkap suplai air. Nah, kita ada di Siringagung dengan di depannya ini termasuk dengan danau buatan, hampir mendekati danau. Filter strip, sistem retensi filter strip 3. Pengelolaan kualitas air melalui pengendapan, penyaringan, serapan vegetasi, estetika lengkap, sarana olahraga. Nah, ini vegetasi tergantung macam-macam tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Ada aspal, ada tanaman rumput, ada tanaman macam-macam. Ada tergantung ini juga akan mempengaruhi banjir yang ada di permukaan bumi. Ini contoh 4 grease wheel. Ini sistem retensinya, grease wheel. Di Palembang ini ada, Bapak belum sempat itu kan fotonya. Di Jakarta sudah ada, ini belum sempat. Ini kan. Dan ini bioretensi wheel. Nah, ini bioretensi wheel. Dia pakai media antara 0,3 sampai 0,7 meter. Kemudian pakai juga layer 0,1, juga di bawahnya ada pipa. Ini biasanya yang begini ini lapangan sepak bola atau bandara yang begini. Ini rawa buatan, konstruksi waterland. Pengelolaan kualitas air melalui pengendapan, adsorpsi, serapan vegetasi, dekomposisi biokimia, estetika lanskap pasokan air. Nah, ini banyak di Telang, di perbatasan Palembang ke laut, di Musi Banyu Asin. Ini banyak yang rawa buatan bisa ditanami
Ini banyak penelitian sudah banyak dokter dari telang ini. Ini sistem retensi bioretensi basin. Nah ini dialirkan di bawah dibuat pipa, di atasnya ada tanaman, pasukan air. Ini agak lebih sulit, agak lebih mahal ini. Ini sistem infiltrasi sumur resapan, swakel. Ini sumur resapan, pembuangan air hujan, pengisian air ulang air tanah. Nah, ini ada sumur resapan buat sumur-sumur. Kemudian infiltrasi teknologi infiltrasi, ini gambarnya atau inflow. Ini kata Bapak tadi, ini di lapangan sering ada, ini di gambar seperti ini ada di bandara, di lapangan bola. Ini khususnya bandara biasanya begini. Ini poros pamen, pembuatan air hujan, pembuangan air hujan, pengisian ulang air tanah. Nah ini ada pasir, ada aspal, ini ada geotekstil, ada gravel, ini koral-koral, batu-batuan, tekstil juga di bawahnya. Ini jarang dipakai karena ini agak lebih mahal. Ini sistem modular pavement. Ini sistem modular. Ini pakai, kalau kita konblok di konblok, jadi di konblok, di sela-sela konblok itu menampung air, ada bermacam-macam konblok, tetapi tidak bisa dibebani terlalu besar truk-truk ini konblok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.